Seneng banget bisa ajak kamu ke sini di lokasi diadakannya acara Living Loving Space at Smiljan. Sebuah rangkaian acara yang berlangsung 3 minggu, spesial untuk kamu semua yang emang senang berbagai hal tentang home living dan creative lifestyle. Acaranya berlangsung dari tanggal 5 sampai 26 November. Ada workshop, terus ada pameran home living brands, terus ada juga pameran art for home yang bisa kamu gantung di rumah atau di kantor. Sekarang aku sedang ada di area Home Living Brand Showcase. Aku kasih tahu ya ada siapa aja ya. Yang pertama ada Kacaka. Kacaka ini handmade glass, berbagai macam ornamen, berbagai macam barang-barang yang dibuat dari kaca. Selain itu ini brand favoritku selama ini. Aromanya selalu nggak pernah gagal. Ini French Ting. Dia ada linen spray, ada 3 macam. Terus ada lilin. Setelah itu ada Obi atau by Obi. Ini kayak one of a kind wooden ornaments. Kemudian, nah kalau ngomongin keramik, bisa dibilang salah satu punya gaya yang aku suka dari dulu tuh Kandura. Nah mereka baru merilis seri baru, kayak gini bentuknya. Terinspirasi dari senja. Kita juga ada buku-buku. Ini ada cerita-cerita Jakarta. Selain itu, dari beberapa buku ini, nih ada buku favorit. Ada yang tahu ini nggak sih? Nawila. Ini tuh penulisnya Reda Gaudiamo, one of my favorite authors. Kemudian, ini itu adalah Manawa, made in Indonesia by the way. Dan warnanya juga menurutku cukup netral, tapi juga bisa stand out kalau di ruangan. Nah, Living Loving juga punya nih produk yang dijual juga. Ada kaos anak rumahan, seperti yang aku pakai ini. Terus, ada ini. Ini salah satu gambar icon yang ada di Living Loving Space. Kemudian ini adalah gantungan kunci. Kita juga punya nih barang yang gemes-gemes. Selain kaos sama gantungan kunci tadi, sebenarnya Living Loving juga punya produk kolaborasi dengan Hometters. Hometters ini adalah brand bedding set dan teman-temannya dari Bandung. Nah ini dia. Menurutku salah satu barang home decor yang sering dicari orang, tapi juga agak-agak tricky nyarinya itu adalah bingkai atau figura atau frame. Makanya di sini nih kita ada yang namanya Picora frame. Frame ini juga dipakai untuk produk art prints kami. Kita lihat yuk. Jadi Living Loving berkolaborasi juga dengan beberapa teman-teman seniman. Yang pertama ada Ayang Cempaka, lalu ada Haris Aska. Ada lagi aliran hitam putih, ini dari Obi. Kalau tadi Obi juga ada dalam bentuk ornamen dekorasi kayu, nah ada juga dalam bentuk art prints. Kalau ini adalah dari The Baby Birds. Baby Birds bisa dibilang ya salah satu teman pertama Living Loving kali ya sejak kami berdiri tahun 2013. Lanjut lagi, ini ada Tommy Chandra. Lanjut, ada Yudit Halim. Di LL Space at Smiljan, Living Loving juga bikin workshop. Terus kami seneng banget karena ini pertama kalinya setelah pandemi kami bisa bikin workshop offline lagi untuk publik. Salah satu workshopnya itu pas lagi opening nih, kami bikin workshopnya namanya Salim Sulam Silam. Jadi ngajakin teman-teman buat datang, kenalan, terus bikin sulaman bareng di atas tote bag. Udah lama banget kayaknya aku tuh nggak hadir ya acara kayak gini-gini. Biasanya tuh kalau Living Loving ngadain acara tuh selalu kayaknya kita satu sama lain tuh kayak ketemu temen lama. Padahal sebenarnya ya baru kenal hari itu juga gitu loh. Seneng banget bisa kumpul di sini. Sebenarnya tuh yang seru selain kita belajar nyulam, tapi ngobrol-ngobrol sama di sini semua seru banget sih. Dan ternyata aku dapat buku, jadi aku happy banget. Craft doang, ada juga yang non-craft. Kami kolaborasi sama arsitek, yaitu ada Kibo dari Spo Arsitek, juga ada Dani dan Salman dari Dani Ensal.
Saya akan bercerita tentang bagaimana manifestasi dari arsitektur reduksi dan coba merespon dari proyek-proyek yang kiranya adalah proyek-proyek renovasi. Bagaimana sebenarnya manifestasi arsitektur reduksi justru merespon bangunan-bangunan yang mungkin punya permasalahan dan punya kecenderungan untuk bisa direnovasi. Kenapa kita perlu membicarakan bagaimana membangun rumah? Kita juga perlu mengetahui bahwa dalam arsitektur, dalam membangun itu faktornya banyak sekali, dan kita nggak hanya berbicara tentang bagaimana membangun satu rumah kecil itu aja, tapi kita juga mempertimbangkan banyak hal seperti energi, penggunaan material, dampak arsitektur terhadap lingkungan. Jadi itu semua menurut kita adalah sebuah wawasan yang sebagai masyarakat itu harus kita pahami. Hari ini seneng banget ikutan sesinya Living Loving, jadi banyak tahu soal renovasi rumah dan pemahaman baru. Jadi makin semangat deh cari rumahnya. Selain itu, di workshop ketiga kami kolaborasi sama Mind Revive Indonesia. Ada Raden Prisya dan ada Mbak Ari yang akan ngajarin teman-teman Living Loving dan teman-teman peserta lainnya untuk mengekspresikan gimana sih kalau misalnya kita pengen mengungkapkan perasaan atau pikiran kita ke dalam art journaling. Seru banget pokoknya. Kenapa sih kita perlu ngobrolin tentang mindfulness at home? Karena mau di mana lagi sadarnya kalau bukan di rumah. Di rumah itu ada keluarga, ada orang-orang tersayang, dan itu adalah tempat istirahatnya diri kita sendiri. Jadi penting banget bagi kita di rumah tuh kita sudah bisa rilis semua energi negatif, rilis semua permasalahan atau di pekerjaan atau di tanggung jawab yang lain gitu. Bukan berarti di rumah nggak ada tanggung jawab, tapi setidaknya kita bisa menjadi versi terbaik diri kita di rumah untuk orang-orang yang terkasih, yang tersayang. Dan tentunya jadi kita juga nggak lupa untuk merawat diri sendiri. Kenapa kemudian hal seperti ini jadi penting? Karena sebetulnya rumah harusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk kita menjadi diri kita sendiri. Ekspresi di dalam seni itu kan sifatnya juga individual, tidak ada salah dan benar. Seharusnya bisa berkarya dan bisa berekspresi lewat karya seni, itu juga rasanya seperti pulang ke rumah. Senang banget hari ini bisa ikutan kelasnya Living Loving yang Mindful Art Journaling. Aku tuh pengen banget belajar tentang gimana sih cara mengekspresikan emosi yang dibimbing oleh Mbak Ari dan juga Mbak Prisya. Senang banget karena bisa menuangkan, mengekspresikan perasaan aku lewat art. Dan teman-teman kalau misalnya yang ketinggalan acara ini, next time kalau ada lagi jangan lupa ikutan ya. Di kelas terakhir itu kami berkolaborasi sama Hey Folks untuk mengajarkan teman-teman belajar turntable. Kenapa kita harus menikmati musik lewat turntables? Karena sebenarnya musik itu sebenarnya punya spesifikasi dari bagaimana caranya kamu untuk menikmatinya. You can listen to your cars, to your headphones, through digital. Tapi ada kalanya seseorang butuh waktu khusus atau ya mungkin disebutnya me time ya, di rumah atau di tempat liburan atau dimanapun yang itu butuh suasana musik. Dan turntables dan vinyls itu mengoccupy suasana tersebut, di mana suasana intim, suasana yang nggak bisa diganggu sama siapapun, benar-benar between you and the music. Di saat itulah turntables dan vinyl itu hadir. Seru banget sih, menurut aku sangat-sangat insightful, apalagi buat pemula yang baru mau punya hobi di vinyl. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang lagi banyak digging, lagi juga banyak cari hobi baru. Seru banget ya acaranya. Terima kasih ya buat semua yang udah datang, udah ikut workshop, udah belanja, udah datang dan kenalan sama kami semua dan ngobrol-ngobrol bareng di sini. Kayaknya wajib ya buat kita bikin Living Loving Space volume 2. Setuju kan? Setuju kan? Yuk buat teman-teman brand, teman-teman
arsitek, teman-teman kreator yang pengen berkolaborasi untuk bikin Living Loving Space 2, kontak kami di sini. Thank you so much. Bye.